البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Quran datang dengan bahasa Arab dan kita disuruh memahaminya. Berarti apa? Berarti maknanya adalah jelas bagi orang yang paham bahasa Arab. Tetapi bagaimana bentuk dan gambarannya itu yang kita tidak tahu. Tapi secara bahasa makna tangan adalah tangan. Tapi kita yakin tidak seperti tangan manusia atau barangkali tangan kera atau yang lain-lain. Tangan Allah jelas lebih bagus. Tapi yang namanya tangan tetap tangan secara bahasa. Tapi bentuknya tetap lebih sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita sampai mana kan? Qala Syekh Ibnu Utsaimin 62. Baik. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dzakaral muallif rahimahullah an ulama'il madzahibil arba'ah. Sang penulis rahimahullah menyebutkan pendapat para imam yang empat, ulama-ulama yang empat tentang masalah apa? Tentang masalah hadis ahad memberikan faedah ilmu atau tidak. Wa hadza yadullu ala sa'ati tilaihi rahimahullah. Ini menunjukkan akan luasnya pengetahuan Syekhul Islam rahimahullah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Intisar punya Ibnu Abdul Hadi, bahwasanya Syekhul Islam kalau beliau mengajar yang hadir itu bukan hanya orang-orang Hanabilah, seluruh madhab datang di situ. Sampai disebutkan dalam kitab tersebut, orang dari kalangan Syafi'iyah dia akan mengambil faedah ilmu dari Syekhul Islam tentang apa? Kitab-kitab Syafi'iyah. Banyak dari mereka yang tidak tahu kalam imam-imam besar Syafi'iyah. Kemudian Syekhul Islam menukilkan ucapan imam-imam besar dari Hanafiyah. Maka orang-orang Ahnaf mengambil faedah, oh ternyata imam-imam kita ucapannya seperti ini di dalam kitab demikian dan demikian. Syekhul Islam lebih tahu tentang madhab mereka daripada mereka. Disebutkan dalam biografi itu. Demikian pula orang-orang Syafi'iyah banyak mengambil faedah penukilan tentang ucapan imam-imam Syafi'iyah dari siapa? Syekhul Islam. Karena apa? Banyak dari mereka untuk menjadi qadhi, menjadi hakim. Hakim apa itu? Untuk Syafi'i atau hakim Hanafi atau hakim Maliki, mereka tidak belajar ilmu-ilmu yang sangat mendalam dan tidak belajar kitab-kitab imam-imam besar mereka sendiri yang mutawwalat, kitab-kitab yang luas. Tapi mereka cuma mengambil apa itu? Mengambil kesimpulan-kesimpulan. Seperti apa? Seperti kalau mau jadi hakim dari kalangan Syafi'iyah, dia cukup membaca Safinatun Najah, atau barangkali kalau diperluas sedikit mengambil apa itu punyanya Matan Abu Syuja. Kalau pengen jadi hakim dari kalangan Hambali, maka cukup dengan apa? Dengan mukhtasar akidahnya, mukhtasar fikihnya Imam Ahmad. Seperti dalam Al-Kafi punyanya siapa? Ibnu Qudamah, atau yang lebih ringkas lagi punya Al-Hijawi itu. Demikian pula kalau apa? Mau jadi hakim mazhab Maliki, boleh jadi orang akan merasa cukup dengan apa? Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Dah itu aja. Demikian pula yang dari kalangan Syafi'i cukup dengan apa? Cukup dengan Rawdatul Thalibin punya Nawawi. Atau kalau mau sedikit lebih luas punya apa? Mukhtasarnya siapa itu? Mukhtasarnya Al-Mawardi, cukup. Nah, langsung jadi hakim. Kalau ditanya gimana? Ada case begini. Oh, di dalam buku tertulis case gini, langsung jawabannya ini. Dia nggak tahu adanya apa pendalaman ini, adanya percabangan ini. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana? Mereka belajar ke Syekhul Islam. Syekhul Islam akan menjelaskan imam yang lebih tinggi lagi dari imam-imam kalian, dari kalangan Syafi'iyah sendiri mengucapkan ini dalam kitab ini. Demikian pula imam yang lain, mazhab yang lain dan seterusnya. Karena apa? Luasnya pengajaran mereka. Luasnya apa? Pengetahuan Syekhul Islam. Makanya suatu ketika Syekhul Islam beliau diminta untuk mengajar di Sholihiyah, yaitu madrasah madrasah khusus untuk Hambali, maka para ulama yang lain mencela, mengatakan Syekh Taqiyuddin ini beliau adalah mujtahid mutlak. Kenapa beliau justru bekerja di sekolah Hambali saja? Beliau ini adalah imam bagi semua madhab. Cuma apa? Celaan tadi salah. Kenapa? Kalau di sekolah Hambali beliau akan menyebutkan madhab Hambali dalam masalah ini begini. Intinya adalah apa? Ini luasnya pengetahuan Syekhul Islam dalam apa? Dalam segala macam madhab, melebihi apa yang diketahui oleh para ulama madhab di zaman itu untuk masing-masing madhab mereka sendiri. Qal wa hadhil mas'alah min masaili usulil fiqhi wa usulil hadis. Sekarang masalah hadis ahad ini termasuk masalah-masalah dalam usul fikih dan usul hadis. Ai fil mustalah wa fi usulil fiqh.
dalam pelajaran mustalah dan usul fikih. Hal khabarul ahad idza talaqqathul ummah bil qabul tasdiqan lah. Apakah berita satu orang atau mungkin 2 orang atau 3 orang, yang penting apa, tidak mencapai derajat mutawatir, kalau berita itu telah disambut oleh umat ini dengan penerimaan, umat ini memang menerima, mengamalkannya atau meyakininya, tasdiqan lah, membenarkannya, in kana khabaron, kalau berupa berita ya, dia dibenarkan, wa amalan bihi in kana talaban, atau kalau isinya adalah tuntutan maka diamalkan. Hal dzalika yufidul ilma wal yakin. Apakah berita satu orang tadi atau mungkin 2 orang, 3 orang saja itu memberikan faedah ilmu dan keyakinan, ataukah sekedar dzon saja, persangkaan, kita nggak yakin betul atau enggak? Maksudnya fihil khilaf alladzi dzakarahul muallif, di dalamnya ada perselisihan sebagaimana yang disebutkan oleh sang penulis. Perselisihan ini setelah apa? Setelah zaman tabi'in. Lakinna jumhur ulama muslimin, akan tetapi mayoritas ulama kaum muslimin ala berpendapat apa? Annahu yufidul ilma wal yakin. Dia memberikan faedah ilmu dan keyakinan. Bahkan apa? Ini adalah ijma' qadim, ijma' yang sudah ada sejak dulu di zaman sahabat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah. Sebelum ilmu kalam itu merusak kaum muslimin, para sahabat sudah apa? Sudah sepakat bahwasanya apa? Berita satu orang itu memberikan faedah ilmu kalau orangnya adalah orang yang sikoh tentunya. Dan tidak ada apa? Tidak ada penentang yang lain. Kalau ada berita lain yang menentang, lihat siapa yang lebih kuat. Tapi ini hukum asalnya. Baik, yang kita bahas adalah hukum asalnya. Wa qad sabaqa lana hadza fil mustalah, dan ini telah kita bahas terdahulu dalam mustalah. Karena Syekh Utsaimin juga apa? Punya silsilah pelajaran mustalah. Wa dzakara Ibnu Hajar annahu yufidul ilma bil qara'in. Ibnu Hajar yaitu di dalam Nuzhatun Nadhar, beliau menyebutkan bahwasanya berita ahad, berita orang-orang sedikit itu memberikan faedah ilmu kalau adanya qarinah penguat. Misalkan apa? Memang umat telah menerima, atau misalkan ada apa? Ada pendukung yang lain, ada dalil yang lain yang menguatkan, seperti itu. Qala wa hadza huwal haq, dan inilah yang benar. Memang inilah pendapat yang benar. Yaitu apa? Dia menjadikan faedah ilmu kalau ada faktor penguat. Contohnya apa? Berita Abu Bakar As-Siddiq, beliau satu orang tapi faktor penguatnya besar, ada tazkiyah dari Allah dan Rasulnya, maka ini diterima. Atau berita dari sebagian sahabat, 1-2 orang sahabat Badui, apakah ini diterima? Kebanyakan ulama mengatakan kalau ada faktor penguat yang lain, maka ini diterima, yaitu apa? Hadisnya tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Adapun kalau sama sekali tidak ada faktor penguat, maka sebagian ulama menerima, sebagian mengatakan apa? Yaitu memberikan faedah dzannur rajih. Tapi secara umum kalau memang dia itu ada qarinah yang menguatkan, maka apa? Para sahabat sepakat untuk berita ini diterima. Tayyib, fa inna ahadan la yatatarraqu ilaihi syakfi anna Rasulullah SAW qala innamal a'malu binniyat. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang mengalami keraguan bahwasanya Rasulullah SAW betul-betul pernah bersabda innamal a'malu binniyat. Amalan itu hanyalah berdasarkan dengan niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Padahal ini hadis ahad. Tidak ada yang meriwayatkan dari Rasulullah kecuali siapa? Kecuali Umar bin Khattab saja. Tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali siapa? Alqamah bin Waqqas Al-Laythi saja. Tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah kecuali siapa? Yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari saja. Setelah Yahya baru apa? Ada 200 rawi. 200 tabi'in yang meriwayatkan. Tabi'in atau atba'ut tabi'in kalau tidak salah. Ya, atba'ut tabi'in. Walaupun ini hadis ahad, tapi nggak ada orang yang ragu bahwasanya pernah Rasulullah mengucapkan ini. Berarti apa? Ini memberikan faedah ilmu. Kenapa memberikan faedah ilmu? Kenapa kita tidak ragu? Ada qarinah yang menguatkan, karena para ulama-ulama yang meriwayatkan ini mereka ada di puncak hafalannya. Bukan semata-mata sikoh, tapi sikoh yang puncak yang sangat tinggi. Tayyib. Qal ma'annahu khabaru ahad, padahal ini adalah berita satu orang, tapi kita tidak ragu. Wala syakka fi anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qal man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan juga apa? Tidak ada seorang pun yang ragu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada di atasnya syariat kami, maka dia itu tertolak.
Amruna bukan perintah, bukan hanya perintah tapi syariat sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi di dalam Faidul Qadir dan juga yang lain-lain. Bukan hanya perintah tapi apa? Syariat secara umum. Boleh jadi perintah, boleh jadi kabar gembira, boleh jadi adalah bimbingan dan seterusnya. Amr ini umum. Sesuatu yang umum. Baik. Ma'anahu khabaru ahad, padahal ini adalah berita ahad saja. Karena yang meriwayatkan ini hanya siapa? Aisyah. Yang meriwayatkan dari Aisyah hanya siapa? Muhammad ibnul Qasim dan seterusnya. Tapi apa? Mereka adalah para imam yang di puncak kesikohan. Ila ghairi dzalika mimma huwa khabaru ahad, dan berita-berita ahad yang lain. Wa ma'adzalika yufidul ilmal yaqini. Sekalipun demikian, dia itu memberikan faedah ilmu yang yakin, tidak ada keraguan. Likasratis syawahidi allati sabbatathu, karena banyaknya pendukung-pendukung yang menguatkan itu. Walitalaqil ummah lahu bil qabul, dan dikarenakan umat ini telah menyambutnya dengan penerimaan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.